Halo? Maaf Pak, maaf mengganggu waktunya. Izin mengingatkan bahwa besok hari Bapak harus menghadiri beberapa acara dan rapat dengan klien besar ya Pak. Baik, aturkan saja jadwalnya untuk besok hari. HP ku kan baru ganti. Aku ya baru ingat nomor bapakku di handphone sebelumnya. Ricky, Sheila, kalian tahu nggak yo HP lamaku di mana? Gue mau kuburannya Alicia. Kalau takut di mobil aja. Enggak, gue ikut lah. Udah diam aja lo. Ya Tang, sorry. Tang, itu Adit gak sih? Hai Kak. Aneh banget ya datang ke kuburan malam-malam gini. Tapi rasa kangen Adit udah gak bisa ditahan lagi Kak. Mama sama Papa bukannya doain kakak di rumah, malah ribut. Entah ributin apa. Adit capek Kak dengernya. Ini aku buatin es krim matcha buat kamu. Ayo coba buruan. Kak Adit gak suka es krim matcha, Adit sukanya vanilla. Kamu tuh harus cobain dulu rasa matcha. Dia gak suka, cobain dulu ah. Itu lagi ada choco cheese-nya juga enak. Ini enak buat Yakin masih mau ke makam Alicia Tang? Yakin lah. Kenapa emangnya? Lu nggak lihat ada Adit di sana? Terus kalau Adit kenapa? Lu nggak capek emang harus berantem terus kalau ketemu sama Adit? Capek sih Al. Tapi gue juga nggak bisa nyangkal kalau Adit marahin gue dan nyalahin gue. Tapi Tang, ini semua tuh bukan sepenuhnya salah lu kok. Iya, gue juga tahu. Gue nggak nyalahin diri gue sendiri kok. Halah, jangan bohong lu. Dengan lu ngilang waktu pas itu aja, sama halnya kayak lu nyalain diri lu sendiri aja, tapi lu nggak sadar. Bener. Kadang gue selalu nyalain diri gue sendiri atas kejadian yang menimpa Alicia. Tapi apa Tang? Nggak tau lah Al. Gue bingung. Yang jelas gue tetap mau ke makamnya Alicia sekarang. Tang, tungguin. Ngapain lu berdua kesini? Gue mau ke makam Alicia, Dit. Buat apa? Dit, tolonglah. Kita sama-sama kehilangan Alicia. Bisa kan biarin gue ke makam Alicia? Cukup ya, Dit. Gue capek lu tunggu-tunggu terus. Lu kira selama ini gue gak menderita karena ini? Gue juga punya perasaan, Dit. Lu egois, Dit. Lu sakitin Kak Bintang. Lu ngomong yang dia rasa salah. Sampai akhirnya Kak Bintang juga menghilang loh. Lu pernah mikir kesana nggak? Lu udah ketemu Alana? Alana? Iya, Alana. Alana kecelakaan kan? Lu juga pergi? Oh, itu. Udah. Gue juga udah baik-baik kok sama Alana. Emang sebelumnya kenapa? Enggak kenapa-napa. Lu pasti setiap ngeliat Alana keinget Alicia ya? Kok lo tahu, Dit? Tahu lah. Gue juga ngerasain hal yang sama. Makanya gue benci dia. Gue malah kangen Alicia setiap kali ngeliat Alana. Kok lo malah benci sih?
Gue benci ngeliat ada orang yang mirip banget sama Alicia. Karena menurut gue gak ada yang bisa gantiin posisinya Alicia sebagai kakak gue. Siapapun itu orangnya. Makanya gue sebenci itu sama Alana dulu. Tapi lo dulu keterlaluan sih, Dit, jahilin Alananya. Ya, gue juga denger dari orang-orang, lo sama aja kayak Laura and the Gang. Jahilin Alana mulu. Gue jahilin dia karena dia terlalu lemah. Gue gak mau dia lemah kayak Alicia dulu. Ya walaupun gue juga tahu kadang berlebihan bercandanya. Jangan gitu, Dit. Kasian jadi Alana. Iya, dipikir-pikir kasihan juga dia. Tapi lebih kasihan lagi waktu gue tahu kalau nabrak Alana itu Ricky sama Sheila. Hah? Ngomong apa lu, Dit? Kalian berdua nggak tahu? Ricky sama Sheila yang nabrak Alana. Tahu dari mana lu, Dit? Jangan asal ngomong. Punya buktinya, Dit? Adalah. Bentar. Nih, lihat. Ricky, di depan Ki, takut. Ricky. Hah? Holy shit. Jaga omongan lu. Lagi di kuburan ini. Ya, sorry. Anjir. Jadi selama ini yang nabrak Alana itu Ricky sama Sheila. Ya. Gua awalnya kesel banget waktu ngeliat mereka berdua. Terus kenapa lu gak coba buat penjarain mereka berdua aja? Ini udah tidak kriminal. Kita ngobrol di sana aja gimana? Boleh, Dit? Gue ikut. Ya, ayo. Siapa ini? Halo? Malam Pak, maaf mengganggu waktunya. Izin mengingatkan bahwa besok hari Bapak harus menghadiri beberapa acara dan rapat dengan klien besar ya Pak. Baik, aturkan saja jadwalnya untuk besok hari. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Mau kemana kamu besok? Ada kerjaan? Kerjaan apa lagi? Kita ini masih dalam keadaan yang berduka loh, Mas. Ini proyek besar. Saya harus menyelesaikannya sendiri. Memangnya nggak bisa ya? Nyuruh anak buah kamu yang banyak itu? Percuma saja. Kamu memiliki anak buah, kalau pekerjaan yang kayak gini aja harus kamu yang handle, Mas. Proyek kali ini beda, Wanda. Jika proyek ini goal, akan sangat berdampak buat keseluruhan pendapatan kita. Apa yang perlu kamu cari lagi, Mas? Keluarga kita ini sudah kaya. Harta di mana-mana. Investasi yang sudah lama kita sebar juga udah berkembang sekarang. Seharusnya kita udah ada di fase menikmati saja. Wanda, namanya manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kamu tidak takut kalau kita tiba-tiba bangkrut? Saya takut. Tapi saya juga yakin kita gak akan bangkrut selama 7 turunan. Saya hanya tidak ingin keluarga saya merasakan kekurangan, Wanda. Makanya saya terus-terusan bekerja. Mati-matian bangun ini, bangun itu di luar sana. Agar kita tetap bahagia tanpa harus kekurangan harta sedikit pun. Tapi saya hanya perlu kamu menghargai satu hal, Mas. Kita masih dalam keadaan yang berduka. Setidaknya kamu harus meminggirkan dulu keperluan-keperluan kamu yang lain. Udah bisa, Wanda. Kamu selalu mementingkan dirimu sendiri, Mas. Dengan segala rencana yang kamu buat. Padahal nggak pernah tuh ada satupun rencana kamu yang bagus aku lihat. Kamu selalu saja meremehkan saya, Wanda. Saya tahu keluarga kamu derajatnya lebih tinggi dari keluarga saya. Kekayaannya pun, saya tahu itu. Saya hanya orang miskin. Orang gak ada yang menikahi putri konglomerat. Tapi saya juga bisa diberi kesempatan untuk berjuang. Berjuang demi keluarga ini. No, saya gak bermaksud seperti itu, Mas. Saya gak bermaksud merendahkan kamu. Saya hanya minta waktu sebentar aja buat keluarga kita. Saya tidak ingin Adit merasakan kurangnya kasih sayang seperti Alicia yang merasakan. Udah, Wanda. Tidak usah kamu bahas lagi. Intinya saya besok harus tetap pergi. Bukan berarti saya tidak menghargai kepergiannya Alicia. Tapi saya juga perlu melanjutkan hidup saya. Demi kamu. Demi keluarga kita. Iya, Mas. Kamu mau kemana? Banyak jadwal yang harus saya lakukan besok. Yang jelas, saya akan keluar kota selama 1 minggu. Seminggu? Iya. Banyak urusan yang harus saya sendiri yang tangani. Ya udah, Mas. Saya mengerti. Tolong jaga Adit.
Sheila. Apa nak? Ngapain tuh kamu di sini? Lah, gue kan emang udah ikut tinggal sama lo. Iya ya. Lupa ya aku. Nak, tadi malam lu baru bilang. Bener. Lupa ya aku ya, maaf ya. Oh, efek sampai obat ya iki. Alana. Kamu ini loh, udah siap aja? Mau kemana toh? Sekolah lah. Udah jam berapa ini? Lo emang jam berapa? Jam 6.45. Astagfirullahaladzim, Sheila, telat ya aku. Makanya buruan mandi, udah mah kita tadi malam lupa ganti baju. Yo bentar ya Sil, tunggu aku ya. Halo, gak usah diberesin dulu ya. Iya buruan. Ayo Sil, udah telat kan? Ayo. Sarapan dulu anak-anak. Ayo Dok, sarapan dulu sebelum sekolah. Loh Sil, katamu udah telat gimana toh? sorry nah, sorry. Kamu ini lo ngebohong ya Sil, nggak boleh bohong tahu. Semprol kamu itu Sheila. Sheila, kamu jahil sekali anaknya. Kasihan Alana. Udah Dok, sarapan dulu, makan sebelum sekolah. Ibu udah bikin sayur sop ini. Kesel aku sama kamu Shil. Ih ngambek. Sorry ya nak. Awas yo kamu Shil, ntar aku bales nanti. Untung aja ada sopnya ibu. Jadi aku bebas dari marahnya Alana bu. Kata siapa? Lihat aja nanti ya. Untung aja ada sop ibu. Jadi gak marah aku iki. Ya tau bu? Ampun ya. Maaf Alana. Udah. Makan dulu ya, makan. Udah telat. Maaf ya Alana. Ibu baru bisa bikin sayur sop aja. Nanti kalau ibu sama bapak udah dapat kerjaan, ibu bikinin tumis udang yang kamu suka ya Alana. Gak apa-apa kok bu. Iki aja aku udah seneng loh bu. Akhirnya bisa nyobain sarapan rumah lagi. Jadi inget ibu aku deh Alana. Aku inget waktu ibu masih ada sering dimasakin iki loh sebelum berangkat sekolah. Terus kalau aku udah telat ya, aku selalu disuapin sama ibu. Ayo makan. Soalnya ibu bilang makan aku lama. Selesai makan sekolahnya udah bubar. Yang sabar ya nak. Anggap aja ibu sama bapak ini orang tua kamu. Oh iya Dok, bapak juga malu tinggal di tempat kamu iki. Oh ya gak apa-apa toh pak, bu. Alana ya seneng toh kalau banyak orang di rumah ini. Jadi rame rumahnya. Makasih ya nak. Lu baik banget. Kamu juga baik toh Sil. Udah bantuin aku kapan itu. Maaf ya kalau gue ada salah sama lu. Emang kamu punya salah sama aku? Yang salah tuh ya orang yang nabrak aku, baru salah. Pada tegang gitu toh. Cila aku bercanda. Paling yo yang nabrak aku udah tanggung jawab toh, bawa aku ke rumah sakit. Iya toh. Iya nak. Udah ayo kita sarapan lagi toh. Yuk sarapan. Ntar telat kita berabe, kita dimarahin sama Bu Dina. Iya lah nak. Kita diantar sama Riki lagi toh Syil. Iya nak. Riki udah di jalan kok, tadi bilang sama gue. Oke. Senengnya aku punya mama papa di sekolah. Terus sekarang punya ibu sama bapak tau di rumah.
Pagi Mama Papa. Ih, Alana apaan sih? Pagi Nak. Seneng banget lo kayaknya hari ini. Iya dong, seneng. Karena rumahku udah banyak orang ya sekarang. Udah gak takut lagi aku. Jadi aku gak kesepian lagi. Kamu lo jangan pergi lagi ya Sil. Gak apa-apa, biar tinggal bareng aku aja. Nanti aku bilangin ke bapak. Iya Nak. Serius? Yeay! Tapi aku baru inget HP ku kan baru ganti. Aku ya baru inget nomor bapakku di handphone sebelumnya. Ricky, Sheila, kalian tahu nggak yo HP lamaku di mana? Kayaknya udah rusak deh Nak. Pas lo kecelakaan. Iya, kayaknya kelindes deh nak HP lo. Ya, aku jadi nggak punya nomor bapak toh. Cari di mana ya nomor bapak? Nanti kita bantu cari ya Nak. Ricky, tenang sih. Oke deh. Makasih ya. Ya, sama-sama Alana. Untung Alana udah jalan duluan. Bisa ketahuan ini. Iya Ki. Gue juga hampir lupa tadi ingetin lu buat nurunin Alana di pertigaan. Yang penting sekarang udah aman. Alana udah sama Kirana. Tapi gue takut sekarang Ki. Takut sama Laura. Tenang Sil, ada gue. Nanti kalau semuanya kebongkar terus Laura keluar-keluar gimana Ki? Kalau emang udah saatnya, pasti bakal kebongkar juga kok Sil. Terus gimana? Tenang Sil, pasti bakal ada solusinya kok. Ya lu nyuruh gue tenang mulu. Ya karena gue lagi mikirin solusinya buat lo. Heh, cewek pengkhianat dan cowok kriminal. Saya hanya orang miskin, orang yang nggak ada. Dan saya hanya orang miskin. Apa sih? Apa sih? Bener. Bener. Kenapa kok ketawa sih? Saya hanya orang miskin, orang nggak ada. Berulang ya. Saya hanya orang miskin. Saya hanya orang miskin. Orang nggak ada yang menikahi putri konglomerat. Orang nggak ada yang menikahi putri kolong merat. Orang nggak ada yang menikahi. Itulah. Ayo. Orang nggak ada yang menikahi putri. Orang nggak ada kolong merat. Dengan lo ngilang pas itu aja. Dengan lu ngilang pas itu aja. Jangan bohong lu. Dengan lu waktu itu ngilang pas itu aja. Audio gue. Jangan bohong lu. Dengan lo ngilang waktu pas itu aja. Kecil. Alhamdulillah. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.